充盈的高级法器。若是不够，这……死吧！很快就都会死在这里。你究竟是什么人？是最溜的。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan mari kita masuk ke part 228 Lord Suyang nih. Setelah Lord Lingfeng biasanya kita melanjutkan Dewa Suyang. Oke, di part 228 hari ini kita semua bakal melihat gimana kesadisan dari semangkanya Suyang. Dan terungkap juga nih siapa saja musuh yang akan mengincar orang-orang Suyang. Yang seru itu di akhir-akhir guys, di mana Lord kita bertemu sosok wali kota dari wilayah luar kota, dan dia bakal marah. Pasti ada alasannya dong kenapa dewa kita bisa murka. Kalian penasaran kan? Kira-kira kenapa ya? Berdasarkan part kemarin kita udah menyaksikan gimana Suyang membantu si bocah Xiao Zhao. Dia memberikan tanaman bibit semangka yang bisa memperkuat tanaman-tanaman pemakan jiwa. Satu tujuan dari Xiao Zhao adalah memasuki pusat kota guys. Tapi anehnya, kenapa dari semua orang yang terpilih, cuma dia doang yang tidak? Padahal dia menanam paling banyak tanaman dan paling bagus. Tentu ini aneh. Muncullah si kakek tua gila yang mengacau semua tanamannya. Berakhir dia dimakan oleh si monster semangka. Sempat kita ditampilkan sedikit orang yang bakal menjadi musuh Suyang nanti. Tapi siapakah dia? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sementara itu di kantor sang luar kota, wali kota kantor yang bernama Jia Yu, dia mendengar suara orang-orang di kota yang pada panik, membicarakan Suyang dan para muridnya, karena mereka membawa semacam tanaman monster yang aneh, belum pernah dilihat sebelumnya guys. Satunya monster semangka besar, satunya lagi monster pemakan jiwa kecil, namun mengandung aura ungu yang sangat pekat. Membuat para warga kota penasaran siapakah mereka ini. Harusnya dengan prestasi yang sehebat ini, mereka bakal diperbolehkan memasuki pusat kota. Para warga sempat mendengar rumor ada orang-orang misterius yang datang dan pemimpinnya adalah si pria berbaju putih, alias si Suyang guys. Dia sudah menghabisi ratusan zombie dalam waktu singkat. Jia Yu akhirnya bisa melihat sosok dari Suyang. Awalnya dia berencana untuk menghabisi Suyang, tapi dia kaget ketika melihat sosok monster semangka yang jauh lebih kuat daripada tanaman pemakan jiwa mereka. Tentu dia jadi tergiur untuk mendapatkan bibitnya. Kalau bisa didapatkan, pasti bisa naik pangkat tuh. Bukan menjadi wali kota luar lagi, tapi mungkin bisa jadi wali kota dari pusat. Wah. Jia Yu berniat mengundang Suyang ke tempatnya. Pengen dia cari tahu guys, dapat dari manakah bibit semangka itu. Singkat cerita, pada malam harinya Suyang dibawa ke aula utama sang wali kota. Dia dijamu dengan begitu baik. Dia mengatai Suyang selama ini meminum teh jelek dari Xiao Zhao. Jadi mending minum teh miliknya saja. Tetapi setelah Suyang perhatikan teh milik sang wali kota, itu tidak murni. Auto malulah si wali kota ya kan? Tidak murni bisa jadi bercampur racun guys. Gak perlu banyak basa-basi, Suyang pengen tahu apa alasan sang wali kota mengundang dirinya ke sini. Jia Yu mengaku cuma pengen berteman doang, membentuk hubungan baik dengan pahlawan kota mereka. Wah, penipuan nih. Walaupun sebenarnya Suyang kita tahu dia ini berbohong. 贾某只是想和直属，姑娘说，吕氏大人亲自请我。兄弟对茶真是有一份。 Sementara itu di luar, tepatnya di lapangan wali kota, ternyata Xiao Zhao sedang dipantau oleh dua mata-mata kiriman si wali kota. Para mata-mata ini berniat menghabisi Xiao Zhao, lalu mencuri bibit monster semangka guys. Mereka keburu optimis duluan bisa hidup enak setelah mencuri bibit-bibit monster ini.
Si mata-mata menyuruh anak buahnya untuk memancing pergi monster semangka itu. Dia pengen menangkap bocah Xiao Zhao. Sementara Xiao Zhao sibuk bermain petak umpet dengan para tanamannya. Semata-mata mencari-cari di manakah keberadaan mereka, tapi tidak menemukan satu pun. Tanpa disadari ternyata si semangka sudah ada di atas kepalanya dan duar. Langsung dia telan bulat-bulat di tempat guys. Nah lo meninggoy sudah. 6、5、4。 Mata-mata satunya lagi mengira kalau anak buahnya itu sudah sukses mengambil si monster semangka. Karena udah gak kelihatan katanya. Padahal mah udah dimakan lahap tuh. Dia pun mencoba diam-diam mendekati Xiao Zhao dari belakang. Tapi baru aja mendekat, diam-diam tanaman pemakan jiwa satu lagi menangkap dia dari belakang. Dan benar guys, dirinya juga ikut dimakan oleh tanaman tersebut. Semua musuh dilahap habis. Xiao Zhao yang selesai menghitung pun membuka mata. Yang dia lihat di hadapannya kedua tanaman sudah ada di depan. Dia kira mereka tidak bisa bermain petak umpet dan bersembunyi. Padahal mereka udah sembunyi, tapi ngeliat musuh, itu langsung mereka makan. Hahaha, habis makan orang nih, serem-serem. Kita beralih ke tempat Suyang lagi. Jia-i membahas kehebatan Suyang dalam menghabisi ratusan zombie. Tapi satu hal yang mesti dia tahu, peningkatan jumlah dari para zombie itu semakin melesat. Ling Hu malah membalas, justru yang aneh adalah istana wali kota ini sangatlah mewah dan dibuat dari bahan-bahan mahal. Tapi kok di luar istananya semuanya tampak miskin ya? Jadi maksudnya adalah wali kota hidupnya enak sendiri, sementara para warganya itu menderita guys. Jia beralasan itu semua karena para warga kota yang mencintainya. Jadi semuanya secara baik membangunkan istana bagus ini. Penipuan macam apa itu guys? Hebat banget. Seperti kenal ya, negara mana yang memiliki pejabat kayak gini nih? Hahaha. Ia membalas, orang macam apa yang menghabiskan uang mereka demi mencintai dia? Ini adalah bentuk sindiran keras. Jia mengalihkan pembicaraan dengan membahas monster pemakan jiwa milik Suyang. Dia pengen meminta dari Suyang memberikan beberapa bibit supaya para warga di sini bisa aman dan tentram. Tapi Suyang mengeluarkan harta-harta tingkat tinggi yang dia miliki. Itu membuat si wali kota malah terdiur dan tertawa keras guys. Dia senang karena orang itu haus akan harta. Sanya pun pura-pura bertanya, apakah harta-harta ini cukup untuk melindungi para warga? Kalau kurang masih ada banyak lagi kok. Wali kota Jia pun menunjukkan sosok aslinya. Awalnya dia mengincar bibit monster semangka, tapi karena sekarang ditawarin banyak harta, dia pun pengen mendapatkan lebih banyak guys. Jia mengeluarkan kekuatan jahat, bersiap untuk menghabisi Suyang dan mencuri semua harta yang dia miliki. Wali kota mengaktifkan formasi besar, dan Suyang tahu itu adalah formasi dari sekte Tianlang kuno. Wow, kok dia bisa memilikinya guys? Jia sebagai wali kota bagian luar, dia sangat serakah. Semua yang ada di luar kota itu adalah milik dia. Wah. Segera dia melancarkan serangan api maksimal ke arah Suyang. Tetapi sayang itu semua tidak berguna. Langsung Suyang kita balas dengan membalikan formasi miliknya, di mana dia memanipulasi formasi tersebut menjadi semakin kuat dan malah menyerang balik si wali kota. Wali kota bingung kenapa tali rahasianya bisa dirubah. Suyang membalas, itu cumalah trik kecil untuk menyalakan kembang api. Tali rahasia dari mana coba? Dan benar aja guys, wali kota Jia pun dia kirim ke atas langit. Lalu dia ledakkan tubuhnya menjadi kembang api yang menyinari seluruh kota. Ini sebagai pertanda kalau kota bagian luar sudah merdeka dari penguasa yang korup seperti wali kota ini. Mantap!
Hari kebebasan ya guys buat para warga kota luar. Paitan sadar ini bakal menjadi masalah besar dan orang kuat di dalam pusat kota bakal muncul untuk mengatasi hal ini. Siapakah itu kita masih belum tahu. Sementara itu ada dua pria berjubah hitam yang mencurigakan. Mereka ternyata adalah agen rahasia guys. Yang kiri bernama Ling Yi, yang kanan bernama Ling Er. Mereka mengira kalau kembang api dinyalakan oleh wali kota Chiayi untuk mencari perhatian dari penguasa pusat kota. Mereka yang curiga pun segera pergi untuk melihat. Tapi ada sosok satu orang kakek tua yang jauh lebih mencurigakan. Dia tersenyum kecil. Nah, inilah orang kuat yang akan menyerang kota nanti, seru nih. Buat kalian bingung, Mimin kasih tahu kalian sedikit. Jadi, orang-orang miskin di kota ini tinggalnya itu di kota tapi bagian luar guys. Sementara yang kaya-kaya dan makmur itu tinggal di pusat kota karena lebih aman. Jadi kalaupun para zombie nanti berhasil menerobos benteng, maka yang dihabisi duluan dan yang dikorbankan duluan itu adalah para rakyat miskin yang tinggal di kota bagian luar. Jahat banget kan? Ya gitulah guys, dari zaman kerajaan juga seperti ini banyak praktiknya. Udah gak heran kalau kalian baca sejarah. So, mari kita lihat lagi di part 229 Lian Qixuanian. Untuk spoiler yang sangat seru nih. Oke, jadi guys, di hari Selasa nanti, kita semua bakal melihat sang kakek tua yang mencurigakan tadi pun menunjukkan kekuatannya. Dengan jahatnya dia membuka gerbang kota dan membiarkan para zombie masuk. Waduh, bawa bencana dia guys. Sementara Suyan dan para muridnya itu diserang oleh dua agen rahasia tadi. Terjadilah pertarungan antar mereka. Suyan kita mah santai-santai aja kan. Yang bertarung adalah para anak buah dan monster semangkanya. Seru nih. Ya, kita tunggu lagi di part 229 Lian Qixuanian ya guys. 100,000 years of remaining Qi, 100,000 tahun pemurnian Qi. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.